Halo para pemirsa Suyanto.id, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Nah, tetap bersama channel kesayangan Anda, Suyanto.id, merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, apa yang akan kita bagikan pada saat ini adalah pengetahuan mengenai kesehatan gigi bersama dokter ahli gigi, yaitu Bapak Profesor Dr. Gigi Sudibyo, spesialis perio konsultan. Nah, sebelum saya menyapa beliau, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Tema utama kali ini adalah membahas bagaimana dampak pandemi terhadap kesehatan gigi Anda. Karena selama 2 tahun ada yang tidak pernah memeriksakan giginya ke dokter gigi. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yanto. Ya. Prof, ini masa pandemi dan tentu saja para pasien, para orang tua, anak muda itu ada yang takut memeriksakan gigi ke dokter. Kalau saya kan nggak takut. Saya selama pandemi kan sudah 4 kali ke dokter Dibyo. Jadi termasuk ya bukan masalah takut dan tidak takut, karena kita harus menuruti protap yang betul. Nah, ini saudara para pemirsa, Dr. Dibyo ini adalah juga owner dari Medico Dental Center di Jalan Urip Sumoharjo atau di Jalan Solo, Yogyakarta. Nah, gimana dok sebetulnya memeriksakan gigi pada waktu pandemi? Saya kan sudah periksa ke situ, tapi pakai pakaian yang lengkap seperti astronot itu ya. Gimana dok? Terima kasih Dokter Prof. Yanto. Ini kita ketemu lagi nih di sini gini. Jadi dokter gigi itu adalah suatu pelayan masyarakat di bidang kesehatan gigi. Jadi intinya nanti kalau dalam masa pandemi itu, alhamdulillah ini sekarang kelihatannya sudah agak reda. Iya. Itu kalau sebelum reda itu dulu ada masalah karena di sini kontaminan yang ada dalam kita ini, yaitu ada droplet, aerosol dan sebagainya di dalam baik pasien maupun dokternya harus dijaga jangan sampai terpapar di situ. Karena mau memeriksakan gigi tetapi ternyata ini terpapar itu yang fatal itu. Ya. Tapi semuanya harus dicegah jangan sampai terjadi itu dengan catatan itu harus tahu cara-caranya yang supaya kita aman lahir batin itu. Ya, makanya saya di situ kan begitu datang dipakaikan pakaian khusus dok ya. Waktu saya periksa ke APD namanya, alat pelindung diri. Ya, saya dipakai APD tapi tidak seketat dokternya sudah nggak bisa dilihat wujudnya. Yang penting mata dan tangannya bisa bergerak saja saya kira. Ya, itu untuk berlindung. Ya. Itu berlindung. Ya, seperti kita kalau periksa dokter Dibyo pada waktu pandemi, saya merasakan seperti ditangani oleh mumi karena semua badannya terbungkus APD itu. Nah, prosedurnya apa? Apakah ada petunjuk, dok, Prof, mengenai pakaian minimal, kemudian tempat praktek supaya kita terhindar dari penularan infeksi COVID itu? Gimana, dok? Jadi begini, di dalam ruang praktek itu namanya ada aerosol. Jadi aerosol itu udara yang penuh ada virus yang ada di situ karena tidak dialirkan. Jadi kalau ruang praktek itu mestinya harus tekanan negatif, artinya ruangan itu yang ada udara itu nanti ventilasinya muncul. Nah, kami ini sebelum di tengah-tengahnya COVID yang awal COVID dulu, itu kami merubah konstruksi ruang praktek itu karena ada petunjuknya itu, yaitu ruang praktek itu harus ada arah udara dari AC yang menyentar kepada supaya pasiennya dingin, tidak kepanasan, tetapi itu kan ada ada udara yang mengalir di situ. Nah, itu jangan sampai nanti udara yang dari lewat pasien itu justru terjadi pemaparan itu. Makanya di bawah dekat kita duduk pasien itu ada namanya penyedot juga. Exhaust.
exhaust fan. exhaust-nya, penyedotnya itu Ya. nanti kita lubangi di bawah sebelahnya kita duduk itu ada ventilator exhaust itu nanti udara di bawah tempat duduk kita sebelahnya itu nanti dia tarik ke atas sampai genting nanti jauh kira-kira 4 meter kalau saya. Oh, jadi exhaust-nya itu ditarik ke atas ya, tidak sekedar dibuang keluar datar gitu, Dok? Ya, kita naik ke atas karena tekanan negatif. Jadi ruangan itu ada aliran yang supaya nanti kita terjadi aerosolnya tidak muncul, tidak berputar-putar di situ. Oke, itu berlaku hanya untuk dokter gigi saja atau semua ruangan? Pokoknya ada di mana ruang tertutup, kemudian ada AC sehingga timbul aerosol itu. Ya. Kami begini, jadi ini ruangan praktek itu supaya aliran udara itu bisa sirkulasi baik dan ini tidak terjadi pemaparan itu. Jadi mungkin setiap pelayanan mungkin di ruangan yang ada kontaminan di situ pasti mestinya begitu. Tapi ini khusus ya adanya karena ini dengan udara yang ada di situ yang padat dengan virus-virus itu sambil membuka mulut langsung sambil nyedot-nyedot itu virusnya itu bisa pasiennya mau mengobati gigi tapi ternyata ini mampir di paru-paru jadi terjadi COVID yang ada di situ tidak langsung itu. Iya, ya. Nah, pertanyaan saya tadi yang ruang yang terkontaminasi menjadi aerosol itu hanya khusus ruang dokter gigi atau semua ruang bisa? Sebetulnya ruang itu kan gini, kalau kami ruang itu di setiap saat kita sterilisasi dengan ultraviolet itu kita ada seperti lampu 1, 2, 3, 4 itu langsung nanti itu malah sebelum praktek itu sudah kita sterilkan dulu ruangan besar itu. Oke. Ruang tunggu, ruang administrasi dan sebagainya itu disterilkan dulu. Itu ini mungkin 1 jam sebelumnya itu sudah bersih. Nah, langsung nanti pasien datang langsung kita diberi pakaian khusus juga, ada tutup kepala, ada baju yang disposable dipakai seperti jadi pasiennya juga kita lindungi. Ya. Karena pakaian pasien itu sering-sering dari luar mampir di warung soto di depan saya itu bisa mampir di situ bahaya itu. Ya. Sebetulnya pasiennya dikasih perlindungan khusus itu niatnya kan. Ya, sandalnya kalau sandalnya juga kita ganti karena terus terang ini pembawa karier di situ dari pasien itu ya bawa, tetapi juga hati-hati dokternya itu kan bernapas juga keluar droplet dan sebagainya itu masalah. Jangan sampai kalau pasien ngomong-ngomong dengan itu pasien masker pada dokter juga pakai masker ramah 2, tangannya di sarung tangan juga ada. Itu lengkap itu aman semua. Ya, sarung tangannya disposable itu sekali pakai kan itu dibuang. Sekali pakai, Prof. Ya. Ya, tapi kalau bornya nggak sekali buang, Dok. Nah, ini sterilisasi. Nah, kalau bornya tidak sekali pakai sterilisasi. Kemudian alat obat kumur untuk air kumurnya itu juga dikendalikan. Jadi air kumur itu diberi desinfektan dulu, tuang ini langsung supaya nanti seperti ada warna coklat itu sebenarnya untuk sterilisasi juga. Oke. Kumur, jadi supaya nanti kalau seandainya di dalam rongga mulut ada sesuatu itu sudah dikendalikan, dilemahkan dulu. Oh ya. Dok, sebetulnya pada waktu pandemi ini yang dokter gigi itu kan risikonya lebih tinggi ya dibandingkan dengan dokter umum atau dokter lain loh. Betul nggak? Pikiran saya begitu, karena kan langsung berhubungan dengan tidak saja droplet itu, banjirlet itu saya kira. Gimana, Dok? Ini virus itu kan biasanya dari pernapasan, dari yang nempelnya virus itu namanya saluran pernapasan. Itu biasanya langsung ya karena batuk, karena bicara itu langsung yang ngendot di daerah-daerah yang dekat itu, terutama mulut, air ludah dan sebagainya. Itu langsung di situ ngedon situ. Nah, kalau nanti nih dokternya itu tangannya itu pegang-pegang di situ kan berarti kan
tidak droplet tapi ngelet-ngelet malah. Malah banjir led, banjir. Jadi kita itu ya makanya itu kita harus sterilisasi, tangannya harus betul, bersih. Jadi setiap saat harus ada sterilisasi itu. Ya, tapi meskipun begitu, korban COVID itu saya baca ya, tenaga medis yang berurusan dengan gigi itu kok enggak lebih banyak ya, enggak lebih banyak dibandingkan dengan dokter-dokter yang lain. Apakah karena Ya. juga pasiennya juga takut mungkin, Dok? Gini, kami punya catatan, Prof. Yanto. Ya. Jadi dokter gigi di Indonesia ini saya catatannya, itu yang terkena COVID itu 396 orang seluruh Indonesia. Kemudian seluruh Indonesia itu? Ya, tapi seluruh Indonesia banyak sekali, ribuan tuh. Kemudian yang meninggal itu kami catat itu 94 orang. Ini per Maret 2021. Itu 94 itu Jogja atau ke Indonesia? Indonesia. Nah, kami ikut di pengurus, jadi ikut di kegiatan organisasi dokter gigi itu. Jadi seluruh Indonesia, tidak Jogja aja, Jogja aman lah gitu. Oh, kalau 390 itu juga Indonesia ya yang kena. Indonesia, 396 orang Indonesia itu kena COVID. Langsung yang meninggal 94 orang. Oh, luar biasa ya. Mungkin. Jadi sebetulnya memang ya kita, tapi gini, alhamdulillah saya itu dari awal COVID itu sampai sejak ini itu belum pernah tutup terekap itu enggak. Tapi ada caranya. Caranya supaya kita aman itu ada. Oh ya. Ada kalau kami caranya satu itu kita jaga supaya pasien itu diberi tidak boleh crowded situ di ruang praktek. Kita di dalam ruang praktek itu per appointment kangsenan gitu loh. Ya. Nomor 1, nomor 2 Pak Yanto, Prof. Yanto nomor 1, nomor 3 siapa, nomor 4 ini Bu Yanto. Ini modelnya gitu. Jadi satu ruang tunggu itu tidak crowded oleh pasien. Ya, makanya setiap saya ke sana kan nggak ada pasien yang nunggu karena sudah by appointment, sehingga begitu. Appointment itu lebih baik. Ya. Dan kita cek dulu sebelum masuk, kita dengan untuk suhunya kita atur, kita catatkan ada history tentang sakit COVID atau tidak. Tetapi ini Prof. Yanto, kalau seandainya semua itu takut, itu yang saya sebagai dokter gigi itu juga takut juga. Karena begini, kalau gigi yang tidak pernah diperiksa selama 2 tahun atau kasep pengobatannya, itu masalah timbul juga di dalam gigi itu sendiri. Oh, oke. Ya. Oh, gitu ya. Jadi, saudara jangan takut periksa ke dokter gigi, karena kalau kasep itu malah lebih bahaya. Yang dokternya saya takut tuh, bayangkan. Ya. Jadi gini, gigi yang kasep diperiksa itu sebetulnya ada masalah. Contohnya, kemarin kita meriksa gigi itu, namanya gigi di bawah ini, di bawah belakang. Itu kemarin ada gigi palsu 1, gigi caketron, langsung belakang itu tuh ternyata ada bercak hitam 2 gigi, 2 bercak di muka dan belakang. Itu kelihatannya sih utuh, oleh pasien dikira tidak lubang. Tetapi setelah saya drill, kita bor, itu ternyata kedalamannya sudah lebih dari 0,5 senti. Wow. Sudah dalam itu. Ya. Sudah dalam, setelah kita bor gitu, ternyata bornya tidak sakit tuh, Prof. Yanto. Tidak sakit dokternya lu. Itu kita bor, ternyata setelah itu sudah kadar sensitif, ternyata itu sudah mulai sensitif. Kok sudah ngilu ya? Nah, ini berarti masih hidup. Alhamdulillah kalau masih ngilu. Kalau tidak ngilu, belum masuk ke saraf gigi, itu yang bahaya. Oh, jadi kalau nggak ngilu berarti sarafnya malah sudah mati, Dok? Sudah tidak punya nyawa itu namanya. Gigi itu ada nyawanya, sarafnya itu hidup. Vital namanya, gigi vital. Ya, sehingga tapi itu kan memudahkan untuk konservasi kalau sudah mati sarafnya. Enggak, tapi ini sudah busuk, giginya sudah kemasukan bakteri. Jadi bukan virus ya, bukan bakteri dalam rongga mulut, ada bakteri masuk situ, langsung timbul pembusukan. Kalau pembusukan timbul pernanan itu, Prof. Yanto. Oke, ya baiklah. Saya kira baiklah, Dok. Saya kira sudah banyak informasi. Mudah-mudahan para orang tua muda kemudian yang punya masalah gigi segera datang ke dokter gigi. Mumpung sekarang COVID-nya juga sudah mereda nggak mereda. Kalau Anda datang ke dental center di Medico Dental Center Jalan Solo, itu protapnya luar biasa. Saya sudah datang 4 kali.
sejak COVID zaman ganas sampai zaman akhir sekarang ini. Nah, baik, mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan, Dok, untuk berbicara hal lain yang lebih informatif dan menginspirasi para pasien. Masih bisa, Dok, ya, minggu depan? Terima kasih. Ini jadi kita cuman harapannya itu jangan takut masuk ke situ karena sebetulnya kita sudah ada protapnya yang baik dan memberikan semangat kita itu saling menjaga. Kalau itu tak takut ada jangan sampai kasep tadi. Kasep bukan sesuatu. Saya kira itu Prof. Yanto. Oke, baiklah para pemirsa, tolong share video ini supaya banyak orang teredukasi mengenai kesehatan gigi. Terima kasih, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat puasa. Amin. Amin.